Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dari program studi penyuluhan pertanian. Pada kesempatan yang singkat kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas materi saya yang mengenai sifat kimia tanah. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, untuk pembahasan pertama itu larutan tanah. Jadi apa sih itu larutan tanah? Larutan tanah adalah air yang ada di dalam pori-pori tanah, dan itu memainkan peran penting dalam menyediakan air dan nutrisi bagi tanaman. Nutrisi yang larut dalam air tanah dapat diambil oleh akar tanaman. Oleh karena itu, tanah seringkali mengandung larutan yang mencakup berbagai jenis nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur hara lainnya yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh. Jadi untuk pembahasan kedua itu fungsi larutan tanah. Yang pertama, larutan tanah adalah sumber utama air dan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua, air dalam larutan tanah digunakan untuk transportasi nutrisi ke akar ke seluruh tanaman. Yang ketiga, unsur hara dalam larutan tanah memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang terakhir, bahan organik dalam larutan tanah meningkatkan struktur dan retensi tanah. Yang selanjutnya adalah koloid tanah. Jadi apa itu koloid tanah? Koloid tanah adalah istilah yang digunakan dalam ilmu tanah untuk menggambarkan fraksi dari tanah yang terdiri dari partikel-partikel tanah yang sangat kecil dengan ukuran partikel yang berkisar antara 1 nanometer hingga 1000 nanometer. Partikel-partikel ini lebih kecil daripada butir-butir pasir, debu, dan dilihat dalam tanah. Yang selanjutnya, koloid tanah terdiri dari 3 jenis partikel utama. Yang pertama itu koloid liat. Ini adalah partikel yang paling kecil dalam koloid tanah dengan ukuran kurang dari 0,0, mikrometer. Koloid ini memiliki permukaan yang sangat besar dan memiliki kemampuan untuk menahan air dan nutrien dalam jumlah yang signifikan. Yang kedua, koloid humus. Koloid humus adalah bahan organik yang terurai dari bahan tumbuhan dan hewan yang telah membusuk dalam tanah. Partikel-partikel ini dapat berfungsi sebagai tempat meletakkan nutrien dan air serta meningkatkan struktur tanah. Yang ketiga, koloid oksida besi dan alumina. Koloid ini terbentuk dari oksida besi dan alumina yang terdapat dalam tanah. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menahan air dan nutrien dalam tanah. Jadi yang selanjutnya itu kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation atau CTK adalah parameter penting dalam ilmu tanah dan kimia tanah yang mengukur kemampuan tanah untuk menahan dan melepaskan ion-ion kation atau ion positif dalam larutan tanah. CTK merupakan salah satu indikator utama yang gembur dan kesuburan tanah. Kemampuan tanah untuk menukar kation ini terutama bergantung pada kandungan bahan organik, mineral tanah, dan sifat-sifat kimia tanah. Yang kedua, kapasitas tukar kation yang tinggi menunjukkan bahwa tanah memiliki kemampuan yang baik untuk menyimpan nutrisi kation serta kalsium, magnesium, dan kalium sehingga tanaman dapat mengakses nutrisi ini. Dengan demikian, CTK adalah faktor penting dalam menemukan kesuburan tanah dan perencanaan pemupukan untuk pertanian. Tanah dengan CTK yang rendah mungkin memerlukan pemupukan tambahan untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang selanjutnya itu kapasitas tukar anion. Kapasitas tukar anion adalah kemampuan suatu bahan atau substrat untuk menukar ion-ion dengan larutan. Biasanya kapasitas tukar ion diukur dalam molekulan per 100 gram bahan atau kapasitas tukar anion atau CTA tertentu. Kapasitas tukar anion sering digunakan dalam ilmu kimia dan pertanian, terutama dalam konteks pertukaran ion di tanah, pemurnian air, dan pemrosesan industri. Kedua, dalam praktiknya kapasitas tukar
anion digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bahan untuk menghilangkan ion tertentu dari larutan, seperti ion nitrat, sulfat, fosfat, atau anion lainnya. Ini penting dalam berbagai aplikasi, termasuk pertanian untuk mengelola kualitas tanah dan pengolahan air untuk menghilangkan polusi anion. Untuk slide selanjutnya, pH tanah. Jadi apa itu pH tanah? pH tanah adalah ukuran keasaman atau kebasahan tanah. Skala pH tanah berkisar dari 0 hingga 14, dengan 7 dianggap sebagai netral. Nilai pH di bawah 7 menunjukkan bahwa tanah bersifat asam. Menurut nilai pH di atas 7 menunjukkan tanah bersifat basa atau alkalis. Nilai pH yang tepat dari suatu tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ketersediaan unsur hara, dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Slide yang selanjutnya itu peranan pH tanah. Berikut beberapa alasan mengapa pH tanah sangat penting. Yang pertama itu ketersediaan nutrisi, atau pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah yang terlalu asam atau rendah atau terlalu basah tinggi dapat menghambat kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Oleh karena itu, menjaga pH tanah dalam kisarannya sesuai sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang sehat. Itu yang kedua, aktivitas mikroorganisme dalam tanah juga sangat dipengaruhi oleh pH. Banyak mikroorganisme yang berperan dalam dekomposisi bahan organik, siklus nutrisi, dan perbaikan struktur tanah memiliki preferensi pH tertentu. Ketidakseimbangan pH dapat mengganggu aktivitas mikroorganisme yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Jadi selanjutnya itu peran pH tanah. Seberapa penting sih pH tanah? pH tanah adalah salah satu parameter penting dalam pertanian dan pertumbuhan tanaman. Hal ini penting karena pH telah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Baik, untuk slide selanjutnya tentang pH tanah. Tanah dengan pH yang tinggi atau basa memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya, yang pertama itu bisa dilihat dari warna. Tanah alkalis cenderung memiliki warna yang lebih terang, seringkali coklat muda hingga putih, terutama pada lapisan atas tanah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ketersediaan kalsium karbonat dalam tanah yang dapat menghasilkan endapan gamping. Yang kedua, tekstur. Tanah alkalis bisa memiliki tekstur berbeda-beda, tetapi seringkali memiliki tekstur berpasir atau lempung berpasir. Namun, tekstur tanah tidak selalu berkaitan langsung dengan pH. Jadi, tanah liat juga bisa memiliki pH yang tinggi. Yang ketiga, penumpukan garam. Tanah alkalis dapat mengalami penumpukan garam-garam alkalis seperti natrium karbonat atau natrium sulfat. Jadi ini dapat menyebabkan efek yang disebut alkalisasi atau alkalisasi di mana tanah menjadi semakin basah. Pembahasan selanjutnya itu ciri tanah dengan pH yang rendah. Kan tadi ada yang tinggi, sekarang yang rendah. Jadi ciri pH tanah yang rendah yang pertama itu pH kurang dari 7. pH tanah yang rendah memiliki nilai pH kurang dari 7, yang berarti tanah tersebut bersifat asam. pH 7 adalah nilai netral, sedangkan pH di bawah 7 menunjukkan keasaman. Yang kedua, warna yang khas. Tanah yang asam seringkali memiliki warna yang lebih terang atau cerah daripada tanah dengan pH netral atau tinggi. Ini disebabkan oleh peningkatan pelarutan zat besi dalam tanah asam. Jadi yang ketiga, kehadiran aluminium. Tanah asam cenderung mengandung lebih banyak ion aluminium. Konsentrasi aluminium yang tinggi dapat merusak pertumbuhan tanaman dan mempengaruhi produktivitas pertanian. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.